Shalom, selamat tahun baru bagi jemaat GKK Yesus Baik. Kita baru saja melewati 2025 sebagai tahun kirbat yang baru. Dan saya percaya banyak di antara kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang baru, anggur yang baru ketika kita siapkan kirbat yang baru. Di 2026 ini Tuhan kasih pesan bagi gereja ini, go beyond the limit. Pergi melewati batas-batas normalmu. Jadi apa yang selama ini normal kau buat, apa yang selama ini normal kau kerjakan, jangan lagi kerjakan hal yang normal. Lakukan jauh melebihi yang mampu kau lakukan. Nah, makna daripada go beyond the limit, kalau kita belajar dari kehidupan Abraham itu orang yang sebenarnya ketika dipanggil Tuhan punya banyak sekali keterbatasan. Tapi dari Abraham kita belajar bahwa go beyond the limit artinya melangkah keluar dari zona nyaman. Di Ur Kasdim, Abraham sangat diberkati, sangat nyaman. Tapi ketika Tuhan panggil dia pergi melewati batas-batas normalnya, yaitu dia lewati yang namanya zona nyamannya. Kemudian dia belajar untuk menantang dirinya sendiri. Usia 75 tahun, usia yang sebenarnya cukup uzur, cukup tua. Tapi Abraham masih mau pergi. Nah, makna melampaui batas atau makna go beyond the limit juga berbicara tentang mengatasi hambatan-hambatan mental yang mustahil untuk bisa kita capai. Go beyond the limit juga bicara tentang bagaimana kita mempunyai sikap yang gigih kalau kita kepengen mencapai lebih banyak. Go beyond the limit juga bermakna kita menemukan potensi-potensi yang baru dalam hidup kita. Go beyond the limit juga bermakna bagaimana kita bisa mengubah hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, mengapa go beyond the limit, melampaui batas-batas itu penting? Yang pertama, demi pertumbuhan. Nah, di sini kita belajar bahwa ketika kita mengalami yang namanya stagnasi, kita perlu go beyond the limit. Ada masa dari start sampai apa yang Tuhan kasih hari ini itu mujizat. Tapi ketika kita terlalu lama di situ itu namanya stagnasi. Supaya tidak terjadi stagnasi, supaya terjadi pertumbuhan, we have to go beyond the limit. Nah, kenapa kita juga perlu go beyond the limit? Untuk mencapai puncak keberhasilan. Kegagalan adalah sebuah proses dan batu loncatan, dan itu bukan akhir. Jadi kalau kita pengen berhasil mencapai puncak, go beyond your limit. Mungkin kita akan hadapi kegagalan, tapi sekali lagi kegagalan itu hanya sebuah proses. Nah, kenapa go beyond the limit itu juga penting? Karena ini bicara tentang mengembangkan diri. Bagaimana kita menguatkan mental kita dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Go beyond the limit itu juga penting karena kita butuh inovasi dan kemajuan. Sebagai contoh, apa yang kita nikmati hari-hari ini di muka bumi karena ada para inventor-inventor terdahulu yang berani melewati batas-batas normal mereka. Sama seperti Thomas Alva Edison. Ya, kalau dia nggak go beyond the limit, kita nggak akan menikmati lampu penerangan seperti hari ini. Kalau tidak ada Wright bersaudara, kita tidak akan bisa naik pesawat terbang hari ini. Tapi karena ada orang-orang yang go beyond their limit, kita bisa mengalami invasi dan inovasi yang baru. Nah, bagaimana caranya supaya di 2026 kita bisa go beyond the limit? Yang pertama yang perlu kita pahami adalah kita perlu mengidentifikasi batasan-batasan kita. Ya, sadari bahwa batas adalah hambatan yang kita ciptakan sendiri. Jadi sebenarnya gini, yang menghambat kita untuk berhasil itu bukan situasi di luar sana, kita sendiri yang membuat batasan. Itu makanya di 2026 ini kenali apa batasan-batasanmu dan sekali lagi lewati batasan itu. Jadi kalau saudara sudah ngerti mana batasmu, lewati. Itu makna daripada go beyond the limit. Itu cara bagaimana kita bisa melampaui batas-batas yang normal kita. Dan yang kedua, supaya kita go beyond the limit, waktu kita go beyond, kita akan menghadapi persoalan-persoalan baru. Mungkin kita akan menghadapi kegagalan-kegagalan baru. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kegagalan adalah sebuah proses dan belajarlah dari kegagalan. Karena kegagalan itu bukan akhir, hanya sebuah proses. Nah, kemudian kalau kita pengen berhasil go beyond the limit, tadi sudah disampaikan kita perlu keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari zona nyaman artinya apa?
lakukan hal-hal yang menakutkan bagimu, lakukan hal-hal yang tidak biasa bagimu, karena itu akan mendorong saudara sehingga kapasitas maksimalmu yang tersembunyi di dalammu itu bisa keluar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah supaya kita bisa go beyond the limit, fokus kepada tujuan, fokus kepada goalmu. Jadi kerahkan mata, hati, pikiran, seluruh energimu kepada goal yang kau tetapkan. Jadi goalmu itu harus goal yang tidak biasa. Goalmu itu harus goal yang menakutkan bagimu supaya potensimu tadi keluar. Dan fokus kepada goalmu, bukan fokus kepada ocehan orang, bukan fokus kepada opini atau kritikan orang. Goalmu yang menjadi prosesmu. Itu yang dilakukan Abraham. Dia punya mimpi karena Tuhan bilang, pergilah, aku akan memberkatimu, aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar. Dia nggak punya anak, tapi dia nggak peduli apa kata orang. Fokusnya adalah aku akan jadi bangsa yang besar. Dia fokus kepada itu. 25 tahun kemudian dia punya anak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah build your trust. Bangkitkan rasa percaya dirimu. Jadi harus ada keyakinan di dalam dirimu bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, yang terakhir dibutuhkan supaya Anda bisa go beyond the limit yang disebut dengan persistence atau kegigihan. Karena kegigihan adalah kunci menuju hal yang besar. Jangan menyerah sebelum mujizat itu terjadi. Saya akan tutup dengan ini. Go beyond the limit adalah memperluas kapasitasmu dan buktikan bahwa kata mustahil ternyata hanya sebuah persepsi, bukan reality. Jadi kalau selama ini kau pikir ada hal-hal yang mustahil, come on, itu hanya persepsi di pikiranmu. Karena kau berjalan dengan Tuhan yang besar. Bagi banyak orang, Abraham yang umur 100 tahun, persepsi orang bilang gak mungkin dia punya anak. Karena Sarah juga sudah mati haid, mandul lagi, umurnya 90 tahun lagi. Tapi sekali lagi, kemustahilan itu hanya sebuah persepsi. Kalau go beyond the limit, engkau akan melihat hal-hal yang mustahil akan terjadi dalam hidupmu. Doa saya di 2026, GKKI Yesus Baik mencapai potensi maksimalnya 10.000 jiwa. Indonesia kita punya mimpi 1 juta. Dan saya percaya bagi setiap saudara, kalau kau berani selangkah saja melewati batas normalmu hari ini, kau akan lihat mujizat demi mujizat dikerjakan Tuhan dalam hidupmu. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.